Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik, kita mulai lagi pelajaran kita hari ini setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang kata secara umum ya. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa kata di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan hanya terdiri dari 3 kelompok besar. Yang satu disebutnya isim, ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, fi'il, kata kerja. Yang ketiga harfun, huruf yang bermakna. Karena kita pemula, kita belajarnya dari hal-hal yang simpel, yang sederhana. Jadi karena isim itu jumlahnya banyak sekali gitu ya, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan gitu ya. Fi'il juga demikian, banyak sekali. Maka kita belajarnya sebagai tahap awal ini, kita belajar dari tanda-tandanya aja. Tanda-tanda sesuatu itu adalah isim apa sih gitu ya. Tanda-tanda sesuatu itu fi'il apa sih gitu. Jadi untuk isim dan fi'il kita belajar sekarang itu baru pada tahap dengan melihat tandanya. Sementara yang huruf, yang harf itu karena jumlahnya sangat terbatas, sedikit, jadi kita hafalkan saja gitu sambil jalan. Kita hafalkan saja. Kalau kita lihat yang minggu lalu, ciri isim yang sudah kita pelajari itu kan hanya 2 yang utama saja. Yang pertama adalah alif lam gitu ya. Alif lam sesuatu kata kalau diawali dengan alif lam udah pasti dia adalah isim. Kalau enggak alif lam, tanda berikutnya yang paling penting adalah tanwin di akhir. Nah, tanwinnya itu bisa tun, bisa tan, bisa tin gitu ya. Pokoknya tanwin di akhir. Itu tandanya sebagai isim gitu ya. Memang ada tanda tambahan yang lainnya yang kemarin juga sempat dibahas, yaitu kasroh. Tetapi untuk yang tahap awal ini kita belajar 2 aja yang utama, yaitu alif lam di awal dan tanwin di akhir. Kemudian untuk fi'il kita belajarnya itu dari tanda-tandanya juga. Fi'il kan ada beberapa macam, ada fi'il disebutnya fi'il madi yang menunjukkan telah ya, telah lampau atau lampau. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan pekerjaannya itu sedang atau akan dikerjakan. Atau yang ketiganya fi'il amr gitu ya. Fi'il amr. Nah, untuk fi'il madi petunjuknya itu ya, untuk fi'il kita belajarnya itu dari tanda pelakunya. Ciri pelakunya itu ada di mana? Untuk fi'il madi ciri pelakunya ada di akhir kata gitu ya, ada di akhir kata. Misalnya huwa cirinya adalah dengan harokat fathah di akhir. Huma itu cirinya dengan harokat fathah di akhir dan ditambah alif lagi yang paling akhirnya. Kemudian huwa misalnya tandanya adalah dengan waw sukun dan alif di akhir. Seperti itu. Itu kalau tandanya di akhir saja berarti dia adalah fi'il madi atau fi'il amr. Cuma fi'il amr itu hanya untuk domir yang lebih sedikit. Kalau fi'il madi ada 14 domir
kombinasi jenis domirnya. Kalau fi'il amr hanya ada 6 saja, yaitu untuk domir mukhatab anta, antuma, dan teman-temannya, gitu ya. Nah, fi'il mudhari cirinya itu adalah dengan lihat di depannya. Kalau di depannya dimulai dengan anita, hamzah, nun, ya atau ta, nah itu adalah berarti dia adalah fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian ada informasi tambahannya di ujungnya, apakah ada waw mati dan waw sukun dan alif dan lain-lainnya, atau ada waw sukun dan na dan lain-lainnya ya. Itu minggu lalu pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hal tersebut gitu ya. Kalau untuk harfnya ya, yang pokoknya kata-kata yang tidak punya ciri seperti isim dan fi'il, dia tidak punya alif lam, dia tidak punya tanwin gitu ya, dia tidak punya anita di depan gitu. Dan selain itu huruf itu kan jumlahnya terbatas sedikit dan juga hurufnya sedikit. Jadi ada yang hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf saja yang paling banyak. Memang ada sih yang lebih dari 2 huruf, tapi sangat terbatas. Yang banyak adalah 1 dan 2. Yang 1 seperti bi, li, ka gitu ya. Yang 2 fi, min, in, misalnya ina gitu ya. Dan lain-lain. Itu yang banyak itu adalah 1 dan 2 huruf gitu. Itu pelajaran yang minggu lalu sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita minggu ini ya. Yaitu tentang lanjutan tentang isim gitu ya. Isim, jenis kelamin isim. Jadi di dalam bahasa Arab isim itu dipilah-pilah dari sisi asal usulnya. Ada isim asli, ada isim bentukan, dari jenis kelaminnya, ada isim laki-laki, isim perempuan, dari sisi jumlahnya ada sisi mufrad, muthana dan jama, dari sisi apalagi kepastiannya ada ma'rifah dan nakiroh dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang utamanya kita sekarang akan melihat isim dari tinjauan jenis kelaminnya. Ya, jadi ada 2 jenis isim. Kalau yang dari jenis kelaminnya yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar adalah laki-laki, muannas adalah perempuan. Kemudian kalau dari tingkat kepastiannya tadi saya sudah singgung, ada nakiroh yang sifatnya masih umum atau ma'rifah yang sifatnya itu sudah khusus. Kalau nakiroh itu petunjuknya adalah dalam bentuk tanwin di akhir, kalau ma'rifah itu alif lam al di depan gitu ya. Kemudian isim, isim yang lain dari perspektif jumlahnya ada mufrad tunggal, ada yang dual atau ganda mutanna, atau ada yang jama. Jamanya dikelompokkan lagi, ada yang jama muzakkar salim, muannas salim, dan jama taksir. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang isim dari perspektif jenis kelamin ya. Nah, ini gambarnya. Isim itu terdiri dari 2 dari perspektif jenis kelamin, yang muzakkar laki-laki dan muannas gitu ya. Kita memulai dari muannas dulu ya, dari muannas. Kemudian kalau muzakkarnya gimana? Tidak memenuhi persyaratan dan muannas berarti muzakkar. Itu aja simpelnya ya. Nah, ini muannas. Isim muannas adalah kata benda jenis perempuan. Ciri isim muannas yang mudah dikenali adalah adanya ta marbutoh ya. Ta marbutoh itu yang seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, ta marbutohnya nih. Seperti ini. Nah, contohnya di sini ada kata as-sholata. Oh, itu perempuan karena ada ta marbutoh di akhirnya. Ada madrasatun misalnya itu, madrasatun. Oh, itu
isim mu'annas perempuan karena ada tanda tak marbuto. Az-zakata, itu juga perempuan zakat itu karena ada tanda tak marbuto. Nah itu ciri yang mu'annas. Banyak sekali nanti akan kita temukan gitu ya, kata-kata yang berjenis perempuan dengan petunjuk tak marbuto ya. Kemudian catatannya isim mu'annas itu ya dapat dibentuk dari isim muzakkar dengan menambahkan tak marbutoh dan difatahkan sebelum tak marbutohnya ya. Nah, mungkin aja kita bisa bilang di bahasa Inggris juga ada. Misalnya dari kata man ditambahkan wo jadi woman misalnya seperti itu ya. Atau dari kata male ditambahkan jadi dengan female gitu kan. Tapi di bahasa Inggris tidak menjadi ilmu khusus, beda dengan di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, isim muzakkar bisa kita ubah atau mencari muannasnya dengan cara menambahkan tak marbutoh. Misalnya yang pertamanya, contoh pertama ada kata muslimun, itu artinya ada seorang laki-laki gitu ya. Muslim. Tapi kalau kita ingin melihatnya itu ternyata seorang laki-laki perempuan muslim, kita tidak bisa bilangnya muslimun, tapi harus muslimatun gitu ya. Muslimatun. Jadi pertama mim yang asalnya domah di muzakarnya kita ganti menjadi fathah. Kemudian tambahkan tak marbutohnya. Jadi asalnya muslimun menjadi muslimah, tambahkan tun muslimatun. Gitu. Dari Baqarah juga begitu. Dari Baqarun kita ubah runnya menjadi ro, fathahkan Baqarah. Tambahkan tak marbutohnya tun, Baqaratun. Yang pertama itu sapi jantan, setelah ditambah jadi dengan tak marbutoh menjadi sapi betina. Mukminun. Nah, mukminun juga itu laki-laki mukmin. Kalau mau menunjuk wanita mukminnya, nunnya yang di mukminun itu rubah jadi fathah mukminah. Kemudian tambahkan tak marbutohnya, domatainnya. Mukminatun, gitu ya. Itu dari sisi ini. Jadi sekali lagi isim dari perspektif jenis kelamin ada muzakkar dan muannas. Kemudian bentuk muannas bisa dibangun dari isim muzakkar. Caranya adalah fathahkan huruf terakhir dari bentuk isim muzakkarnya, kemudian tambahkan tak marbutohnya. Jadi baru tadi ya muslimun fathahkan jadi muslimah. Tambahkan tak marbutohnya muslimatun. Baqarun menjadi baqarah. Tambahkan tak marbutohnya baqaratun gitu. Mukminun nunnya menjadi fathah mukminah. Tambahkan tak marbutohnya mukminatun gitu. Ya. Ini sudah contoh dalam kalimat yang sederhana ya. Jadi ada ja'a rajulun. Nah, rajulun itu laki-laki ini ya. Ja'a telah datang laki-laki. Gitu ya. Kalau perempuan yang datangnya, katanya juga jadi berubah. Ja'at Fatimatu. Gitu ya. Ja'at Fatimatu. Kemudian kalau ingin menunjuk ada seseorang ustaz, wa ustadun, dia laki-laki seorang ustaz. Tapi kalau dianya perempuan, jadi kalau tempatnya itu perempuan, gitu ya, menunjukkan perempuan, menunjuk itu madrasah, ya, hadhihi madrasatu. Ustadznya itu ustadzah, maka bukan huwa lagi tapi ia ustadzatun gitu ya. Yang asalnya ustadzun, dunnya kita ganti harokatnya dengan fathah, kemudian tambahkan tak marbutoh. Ustadzatun gitu. Ya. Hadza
kitabun, dan lain-lainnya. Ini contoh-contohnya ya. Contoh untuk kebetulan kalau untuk perempuannya kita beri contohnya Fatimatun yang kelihatan dan Madrasatun gitu ya. Sebetulnya ada juga yang tidak dengan tanda tamarbutoh, tetapi itu butuh pengetahuan yang lebih lah ya. Kita akan belum belajar tentang itu. Kita masih belajar yang jelas petunjuknya. Misalnya saja kalau di Arab memang sudah dikenal sebagai nama perempuan, Hindun misalnya meskipun tidak ada ta marbutoh tapi sudah dikenal itu sebagai nama perempuan, maka dia adalah jenisnya muannas. Zainabu misalnya ya, Zainab gitu ya. Oh itu sudah dikenal sebagai nama perempuan, maka dia juga muannas gitu. Sebaliknya juga ada yang namanya pakai ta marbutoh tapi ya di Arab sudah dikenal sebagai laki-laki, misalnya Muawiyah gitu kan pakai ta marbutoh di ujungnya, atau Hamzah gitu. Tapi dia udah dikenal sebagai muzakkar di sana. Tapi sekali lagi untuk yang seperti itu belum kita pelajari. Kita masih fokus kepada yang tanda-tanda yang jelas aja. Bahwa perempuan itu muannas itu tandanya adalah ta marbutoh aja ya. Untuk tunggal, untuk mufrad atau alif dan ta di akhirnya gitu ya. Nah, itu teorinya. Jadi sangat sederhana ya, sangat sederhana untuk isim muzakkar dan muannas gitu ya. Sekarang kita lihat lagi contoh. Kemarin juga kita sudah membahas ayat ini ya, tetapi yang dilihatnya itu hanya ini isim atau bukan isim gitu kan. Oh, ini isim karena tandanya ada alif lam. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Tidak sekedar isimnya tetapi juga jenis kelaminnya. Ini kita lihat surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu satu kata, li satu kata, Allahi satu kata. Jadi alhamdulillahi itu udah 3 kata. Rabbi kata keempat, al-alamina kata kelima. Alhamdu segala puji, li bagi, Allahi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Sekarang kita lihat yang warna merah ya. Kata alhamdu itu adalah isim ya. Dia isim. Tanda isimnya apa? Ada alif lam gitu kan. Ada alif lam. Dia itu muzakkar. Dia itu berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena tidak memiliki tanda muannas. Tidak ada ta marbutohnya gitu ya. Jadi dia adalah muzakkar dan dia itu isim ya. Tanda isimnya adalah alif lam dan dia muzakkar karena dia tidak punya ta marbutoh gitu ya. Nah, al-alamina demikian juga al-alamina. Al-alamina itu adalah isim karena tandanya adalah diawali dengan alif lam. Berarti dia kan isim. Isim ma'rifah disebutnya kalau dengan alif lam. Kalau tanwin isim nakirah. Dia isim ma'rifah. Ditandai dengan adanya alif lam di awal kata. Dia adalah berjenis kelamin laki-laki. Karena tidak memiliki tanda mu'annas, yaitu ta marbutoh atau alif ta di akhir kata. Gitu ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ya, kita pilah-pilah lagi ya. Alladzina itu kata pertama. Yu'minuna itu yang kedua, bi itu yang ketiga, al-ghaibi yang keempat, wa yang kelima, yuqimuna yang keenam, as-salata yang ketujuh. Jadi kalimat tersebut di atas ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang kita ambil, itu ada 7 kata. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman ya, petunjuk merekanya
dari pertemuan yang lalu kita sudah sempat singgung sedikit gitu ya. Oh, itu mereka karena ada ya di depannya dan waw sukun na di akhirnya. Nah, jadi mereka beriman. Bi kepada al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan. Nah, tanda merekanya terlihat dari ada ya di depan dan waw sukun dan na di akhir kata. As-solata, solat gitu ya. Kita lihat yang berwarna merah. Al-ghaibi itu adalah isim. Tanda isimnya adalah alif lam yang paling terlihat jelas gitu ya. Dia isim ya dengan alif lam di depan. Kemudian dia berjenis kelamin laki-laki. Karena tidak memiliki tanda muannasnya, dia tidak ada ta marbutohnya gitu. Atau tidak ada alif ta di akhir katanya. Jadi dia muzakkar gitu ya. Al-ghaibi ya. Ini kalau lihat di tanda tanjanya al-ghaibi ini ada dua tanda isim. Yang pertama alif lam di awal kata yang menunjukkan isim ma'rifah dan harokat kasroh. Itu harokat kasroh sebagai tambahan petunjuk isim ya. Nah, nanti ada lagi tambahan-tambahan petunjuk isim. Gitu. Kemudian kata as-solata dia adalah juga isim. Isim petunjuknya dari mana? Dari alif lam di depannya. Gitu. Dia berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena ada ta marbutoh pada akhir katanya. Gitu ya. Itu contoh yang keduanya. Sekarang kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Yang ketiganya wabil akhirati hum yuqinuna. Ya. Wa itu satu kata. Bi satu kata. Al akhirati kata ketiga. Hum kata keempat. Yuqinuna kata kelima. Jadi wabil akhirati hum yuqinun itu ada 5 kata ya. Wa dan bi kepada al akhirati akhirat. Hum mereka. Yuqinuna mereka yakin. Petunjuk mereka di yuqinuna itu terlihat dari ya di awal dan waw sukunna di akhir gitu ya. Jadi mereka yakin. Jadi al-akhirati itu adalah isim. Tanda isimnya adalah alif lam gitu kan. Al-akhirati alif lam berarti dia isim ma'rifah gitu ya. Dia isim berjenis kelaminnya adalah perempuan karena ada tak marbutoh di akhirnya al-akhirati gitu ya. Gitu. Tanda isim yang lainnya adalah kasroh di akhir. Kenapa dia ada kasrohnya di akhir? Karena ada huruf jar di depannya. Nanti kita akan bahas lah ya bi-nya gitu. Itu latihan yang keempat. Kemudian latihan yang ketiga itu ya. Sekarang latihan yang keempatnya nih. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Nah, ini Al-Baqarah ayat ke-7. Kalau kita pilah-pilah ya. Khotama itu satu kata. Allahu kata kedua. Ala kata ketiga. Qulubi kata keempat. Him kata kelima. Wa kata keenam. Ala kata ketujuh, sam'i kata ke-8, him kata ke-9. Nah, jadi khotamallahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Khotama telah menutup, telah mengunci. Allahu Allah. Khotama itu kalau lihat petunjuknya ini karena domah fathah di akhir berarti pelakunya huwa gitu ya. Dia telah menutup. Dianya Allah, jadi kita ganti saja Allah telah menutup gitu ya. Ala atas qulubi ya. Qulubi hati-hati gitu ya, hati mereka gitu ya. Bi him qulubi itu hati, him mereka ya, jadi hati mereka, wa dan ala atas
sam'i pendengaran him mereka gitu ya. Jadi Allah telah mengunci atas hati-hati dan pendengaran mereka. Kita lihat khotama itu tidak memiliki tanda isim nih, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, karena memang khotama adalah fi'il, fi'ilnya adalah fi'il madhi, gitu ya. Kenapa madhi? Karena tidak ada petunjuk di depannya Anita tadi ya. Sekarang kita lihat yang warna merahnya, Allahu. Nah, Allahu itu isim dia, tapi dia tidak dengan alif lam atau tanwin, dia adalah nama lafzul jalalah gitu ya, nama Allah yang maha tinggi ya. Itu adalah isim lafzul jalalah, termasuk berjenis kelamin laki-laki gitu, dan merupakan isim alam. Oke, kita lanjut ke latihan yang berikutnya nih, yang kelima. Wa ala absorihim gisawatun gitu ya. Wa satu kata, ala kedua, absori ketiga, him keempat, isawatun kelima. Jadi ada 5 kata nih di dalam soal nomor 5 nih ya, latihan kelima nih ya. Wa dan ala atas, absori penglihatan gitu ya. Him mereka, isawatun penutup gitu ya. Wa itu huruf, nanti kita lihat itu kan hanya ada satu huruf ininya, berarti dia memang harf gitu ya. Ala juga harf. Absori itu sebetulnya isim gitu ya. Absori ini isim. Tanda isimnya kalau di sini yang kelihatan adalah kasroh. Him juga isim, gisawatun juga isim. Nah, sekarang kita mau analisis yang warna merahnya. Gisawatun. Gisawatun adalah kata benda. Petunjuknya adalah karena ada tanwin di akhir gitu ya. Dia berjenis kelamin perempuan karena diakhiri dengan tak marbutoh gitu ya. Gitu. Jadi itu latihan kita dari pelajaran ketiga ini ya. Jadi sekali lagi, di pelajaran ketiga ini kita belajar mengidentifikasi lanjutan dari isim ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita mengidentifikasi suatu kata itu isim atau bukan. Oh, isim karena petunjuknya ada alif lam di depan, atau oh itu isim karena ada tanwin di akhir. Itu petunjuk utamanya. Nah, sekarang informasinya kita lengkapi lagi. Isimnya itu muzakkar atau muannas gitu. Oh, dia muzakkar karena ada ta marbutoh. Oh, dia muannas karena ada ta marbutoh. Oh, dia muzakkar karena tidak punya ta marbutoh. Misalnya seperti itu. Jadi kita melengkapi informasi tentang isimnya itu. Yang pertama hanya melihat isim atau bukan isim ya, dari petunjuknya alif lam dan tanwin. Yang kedua kita lengkapi dengan apakah muzakkar atau muannas ya, itu. Nanti akan kita lengkapi lagi dengan informasi yang lainnya. Apakah dia itu isimnya muzakkar tunggal, muzakkar ganda, muzakkar jamak gitu ya. Jadi nanti akan kita lengkapi lagi. Sekarang pelajarannya sampai di sini dulu. Latihan-latihan nomor 6, 7, 8 dan selanjutnya kalian coba pelajari, coba latihan sendiri, ulik sendiri gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau tidak sekali mengerti, coba putar lagi, dengarkan kembali, baca lagi catatannya, ulangi lagi latihan-latihannya, kerjakan lagi latihan-latihannya sampai bisa memahami dengan lebih jelas dan lebih terang gitu ya. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.